Shalom bagi kita semua. Shalom. Baik Ibu, kami dari mahasiswa STTGMI Bandar Baru ingin melakukan tugas perkuliahan kami untuk memenuhi tugas perkuliahan kami, yaitu etika Kristen. Jadi Ibu, di sini kami datang. Saya Kelvin Purwir Panggabean. Saya Bekel Gula. Saya Tamariska Utagawal. Jadi kami ingin mewawancarai Ibu dengan seputar kasus atau topik kematian. Ya, mungkin di sini kami mendapatkan informasi bahwasanya Ibu adalah salah satu keluarga yang telah ditinggalkan oleh salah satu keluarganya, yaitu suami Ibu. Jadi di sini saya minta ketersediaannya, apakah boleh Ibu menceritakan bagaimana cerita ini awalnya, bagaimana suami dari Ibu bisa pergi meninggalkan Ibu dan keluarga seperti itu. Oke, baik, saya Borus Momora, almarhum Simarmata. Sebelum kepergian almarhum 2 bulan belakangan, beliau sering sakit di bagian kepala. Cuman ya almarhum tidak mau berobat. Terakhir di Juni 2020 ya, almarhum itu di tanggal 22 sudah koma ya, deteksinya kanker otak stadium akhir. Jadi setelah itu ya kita hanya di rumah sakit sekitar 8 jam saja. Setelah itu ya beliau kembali ke pemiliknya. Itu sih kronologis kepergian almarhum. Jadi setelah kepergian dari suami, apakah ada rasa kehilangan yang dirasakan setelah kepergian itu? Secara manusia ya ada, karena namanya teman hidup ya, separuh jiwa itu pasti hilang. Kehilangan itu ya gimana ya, sampai 4 tahun ini sulit kita untuk melupakan, karena selama 19 tahun berkeluarga, suka duka kita bersama sih. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, ya kita pasti punya kekuatan. Itu aja. Jadi dari rasa kehilangan yang Ibu rasakan beserta keluarga, apa alasan yang membuat rasa kehilangan itu sangat menyakitkan? Apakah Ibu bisa memberikan alasannya? Ya seperti tadi, yang membuat kita itu merasa kehilangan itu sangat menyakitkan ya. Satu sisi kita tidak ada teman cerita lagi. Satu sisi biaya nafkah itu kita tanggung sendiri. Ya, saya sebagai ibu, saya sebagai ayah. Itu yang sangat merasa pahit ketika kita kehilangan teman hidup kita. Apakah setelah rasa kehilangan itu Ibu merasa seperti ada sosok suami Ibu di sini atau seketika gitu? Saat bekerja, kalau pagi sampai sore kita di ruang kerja, itu tidak teringat. Kita hanya ingat di saat kita sudah di rumah, lihat anak-anak, kita pasti teringat. Ketika sendiri ya, kita pasti ingat, oh, kalau ada almarhum, kita pasti bisa cerita apa yang kita alami. Seperti itu sih. Nah, jadi Ibu, setelah beberapa banyak kepahitan yang Ibu ceritakan, seperti yang kita ketahui bahwa almarhum sudah pergi. Apakah menurut Ibu, Bapak itu merasakan kesedihan yang Ibu rasakan juga? Secara manusia, dan kita punya keyakinan antara orang hidup dan yang mati itu tidak ada hubungannya lagi ya. Jadi ya ketika yang sudah pergi itu ya sudah selesai tugasnya di dunia. Jadi ya yang ditinggal ini ya seperti saya, ya saya mengalami kesedihan yang mendalam. Tetapi kalau beliau ya dia punya kehidupan yang kedua, itu hubungan dia dengan Tuhan. Hubungan dia dengan Tuhan ya. Jadi
kami ingin tahu bagaimana proses ibu dan keluarga untuk menghadapi rasa kesedihan itu. Pasti kan pertama-tama dan sampai sekarang apakah sudah menerima rasa kehilangan itu atau bagaimana? Boleh dijelaskan? Kalau prosesnya itu hampir 2 tahun ya, baru saya ikhlas. Ya, dalam arti apalagi anak-anak yang mungkin sampai saat ini mereka juga belum ikhlas, ya kan? Kenapa demikian? Karena saat proses itu Tuhan itu kok nggak adil, ya, kok seperti ini gitu ya kan? Tetapi dengan seiringnya waktu, ya, dengan seiringnya proses itu dan ya kita lebih mendekat kepada Tuhan, ya di situ kita tahu artinya ikhlas. 2 tahun lah baru saya pribadi bisa mengikhlaskan kalau memang almarhum itu ya Tuhan lebih menyayangi beliau. Jadi tadi Ibu singgung juga bahwa anak-anak sampai sekarang belum ikhlas dengan kepergian dari ayahnya. Jadi apakah boleh kami meminta juga pandangan dari anak Ibu untuk bagaimana rasa kehilangan dari sisi anak Ibu gitu? Boleh, kemungkinan mereka lagi di kamar istirahat. Nanti kalau apa kita boleh minta bagaimana tanggapan mereka. Oke. Baik Ibu. Tunggu, Bang. Ada lagi. Ini nanti kita potong. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa almarhum sudah pergi dan semua yang hidup juga akan mati. Nah, tidakkah Ibu menganggap kematian itu sebagai garis finish dari setiap insan, yang artinya mereka sudah sampai ke sana, berarti sudah menyelesaikan pertandingan? Ya, kalau saya pribadi yang sudah mengalami, ya pasti garis finish kehidupan di dunia ini adalah kematian, karena tugasnya sudah selesai di dunia. Jadi di sini udah ada anak dari Ibu, namanya siapa? Sofi Jaksafira. Baiklah, di sini kan tadi Ibu dari Ade bilang bahwasanya tentang kepergian ayah ini, Ade di sini sebagai anak yang ditinggalkan ayahnya belum merasa ikhlas dengan kepergian ayah. Apakah itu benar? Iya, Kak. Iya. Kira-kira apa yang menyebabkan rasa kehilangan itu sampai sekarang masih ada gitu? Kenapa belum ikhlas? Apakah boleh dijelaskan? Ya belum ikhlas saja karena kan 16 tahun kenangannya itu banyak. Terus waktu ayah meninggal itu dia sempat janji dia mau sembuh, dia mau makan bareng, tapi kenyataannya dia meninggalkan sampai sekarang itu masih teringat, jadi masih susah untuk melupakannya. Kira-kira ada hal-hal yang atau momen yang sulit dilupakan ketika bersama beliau sehingga sampai sekarang belum bisa dilupakan? Ada, itu setiap malam setiap beliau pulang kami sering makan bersama. Aku juga rindu kalau ayah itu setiap malam Jumat atau malam Rabu kami ibadah bareng. Sekarang itu udah gak ada lagi, jadi aku rindu suasana keluarga yang seperti itu. Jadi kehilangan itu sampai sekarang masih ada ya, Dek. Jadi mungkin yang kami mau tanyakan, bagaimana proses Adek untuk mengikhlaskan gitu? Apakah tidak ada berniat untuk mengikhlaskan gitu, seperti itu? Sudah, ya mendekatkan diri ke Tuhan, sering-sering beribadah, sering-sering berdoa, ngirim doa ke ayah. Tapi ya sebagai anak yang 16 tahun sama dia, yang gimana, apalagi anak perempuan pertama, cinta pertama ayah, itu susah untuk melupakannya. Ya tapi ya udah usaha, kayak manapun harus ikhlas ya, tapi butuh proses. Berarti di sini Ade udah berupaya untuk mengikhlaskan seperti itu ya. Oke. Terima kasih buat Ade yang telah memberitahu informasi bahwa
Selayaknya demikian. Oke. Salam bagi kita semua. Salam. Baik, Amang, di sini kami dari mahasiswa dari STT GMI Bandar Baru ingin wawancara sekilas tentang topik kematian. Jadi menurut Amang, bagaimana kematian ini dipandang dan menurut Amang bagaimana kematian ini, seperti apa kematian ini, gitu. Kematian dari sudut pandang kekristenan atau secara umum? Kekristenan. Dua-duanya juga boleh. Ya, kan? Kalau secara umum dia kan kematian ini kan keterpisahan antara kehidupan kan. Tapi kalau di kekristenan itu kan kematian itu merupakan kehidupan yang baru, mendapatkan kehidupan yang baru. Nanti di kekekalan kan. Jadi kematian itu sebenarnya ya banyak orang takut, tapi kan seharusnya kan kematian harus dihadapi. Nah, kematian itu sebenarnya kehidupan yang baru di dalam kekekalan. Ya, dan istilahnya memang di dunia kan nggak nampak lagi kan kematian itu kan udah mati, kalau udah banyak orang bilang kalau udah kematian itu udah terpisah gitu antara manusia kan gitu. Tapi kalau kita pandang dari kekristenan kan kematian itu merupakan awal untuk mencapai kehidupan yang baru di hadapan Tuhan kan gitu. Jadi berangkat dari pengertian kematian itu, menurut Amang sebagai pendeta dengan agama Kristen, bagaimana menurut Amang cara menyikapi kematian itu? Cara menyikapi, ya, cara artinya dari pengertian kita. Nah, cara menyikapi kematian itu dari sisi kekristenan ya, dari sisi bukan dari sisi umum kan, dari sudut pandang kekristenan ya, bagaimana kita cara menyikapi kematian itu sebenarnya manusia itu nggak usah perlu takut untuk menghadapi kematian, sebab sudah punya tujuan tersendiri. Banyak orang takut, kenapa mati, kenapa nanti saya besok mati, akhirnya ya saya makin takut dia kan. Akhirnya kalau kita menyingkapi kematian ini, sebenarnya kematian itu sudah seharusnya kita berbahagia di hadapan Tuhan ya, karena ya awal kita dan juga kita meninggalkan dunia ini dan juga mencapai satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan ya kan. Berarti hidup kita juga dari secara pribadi bukanlah langkah akhir tapi langkah awal ya, dan juga langkah awal bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana cara kita menyingkapi, nggak usah kita terlalu takut dalam menghadapi segala sesuatunya. Ibaratnya kalau masalah kematian ini ya, dimanapun bisa mati, betul kan? Dimanapun bisa mati. Orang semakin takut mati, semakin itu juga yang datang, semakin dikejar dengan kematian itu. Jadi bagaimana cara kita ya? Ya kita percaya aja sama Tuhan. Kapan waktunya? Kalau memang sudah waktunya Tuhan, dimanapun bisa waktu tidur pun bisa mati. Ada orang yang sakit sudah sekarat pun sudah 1 bulan di rumah sakit nggak mati-mati. Ada orang yang satu hari ini ya ibaratnya ada orang baru sehat, baru tertawa, malamnya mati. Ya, kalau masalah kematian itu rahasianya Tuhan. Itu rahasianya Tuhan. Nggak bisa kita paksakan. Ada orang yang begini, jadi nggak bisa dia semakin takut. Itu masalah kematian itu adalah rahasianya Tuhan. Ya, itu rahasia Tuhan. Jadi nggak boleh kita takut dong. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang sakit sudah 3 bulan, terbaring di rumah sakit, toh juga nggak mati. Ada orang yang sama-sama kita masih tertawa. Banyak kita seperti sama kita tertawa, 2 jam kemudian mati. Ya, saya katakan bahwa kematian itu adalah rahasia Tuhan. Ya, bagaimana pandangan Amang terhadap orang yang ditinggalkan masih belum ikhlas kepergian seseorang itu?
Ini yang ini pertanyaan yang memang agak rumit ya. Karena ini berbicara tentang perasaan, betul kan? Betul. Berbicara dengan perasaan orang yang ditinggalkan dengan orang yang sudah dipanggil Tuhan, ya kan? Jadi kalau menurut saya sih, ya kenapa dia nggak ikhlas? Karena dia belum terima kepergian yang dipanggil Tuhan, ya kan? Dia belum terima. Kok maunya seperti ini tadi? Kok cepat sekali ya? Kok seperti ini? Seharusnya kita sebagai orang Kristen seharusnya kita dekat sama mereka. Bagaimana memberikan tanggapan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka supaya mereka memahami arti kematian itu. Ya, karena biar bagaimanapun mereka selalu takut, mereka nggak terima. Nanti lama-lama orang ini bisa menyalahkan Tuhan, ya kan? Bisa menyalahkan. Kenapa dia belum terima dia dipanggil oleh Tuhan, suaminya istilahnya. Ya wajar sebagai manusia. Kalau seandainya pun mungkin dalam posisi kita pun seperti itu, bisa jadi kita seperti itu, ya kan? Yang kita kasihi, ibaratnya seperti yang mati tiba-tiba, yang tabrakan. Mungkin juga kita nggak bisa nggak terima. Kok cepat kali, ya. Kok cepat kali. Tapi di sini kita kembali kepada firman Tuhan, sebab hidup manusia itu adalah miliknya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu semuanya atas izinnya Tuhan. Nggak ada karena kebetulan. Mau muda, mau anak-anak, ada orang anak-anak mati, masih masa depannya masih panjang. Ya otomatis kita nggak terima. Ada lagi anak muda lagi yang masih mau untuk bekerja kan, ya bisa juga kita nggak terima, ya kan? Mungkin ada lagi orang yang kita kasih, mungkin yang kita cintai, terus dipanggil Tuhan, ya mungkin juga kita nggak bisa terima. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kematian itu adalah haknya Tuhan, ya itu miliknya Tuhan. Jadi nggak boleh kita paksakan. Jadi kalau seandainya pun tugas kita sebagai hamba Tuhan, ya, inilah tugas kita. Bagaimana menguatkan mereka, memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka menerima dengan kejadian tersebut. Inilah tugas kita. Maka saya katakan tadi berat untuk menjawab ini. Banyak orang yang terjadi seperti ini, banyak orang yang mengalami seperti ini, stres sampai depresi, bahkan sampai gila pun. Tapi kalau kita nggak menanggapi ini, kalau kita nggak melakukan pekerjaan ke sini, ya apa hak kita, apa tanggung jawab kita? Ya, apa tanggung jawab? Di sinilah menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan, memberikan kekuatan kepada mereka. Wajar, nggak bisa kita salahkan dia, nggak terima, nggak bisa. Tapi disinilah kita berdiri, bagaimana supaya mereka kuat. Ya. Kira-kira bisa memahami? Terima kasihlah buat pendapat Amang yang udah membantu tugas kami. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Amang.